Jadi selama ini kita beribadah, menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, apakah kita pernah berpikir? Atau kita hanya sebatas apa? Menjalankan ritual-ritual, rutinitas kita sehari-hari. Gak pernah kita berpikir selama ini Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, Allah mewajibkan kita puasa, Allah mewajibkan kita membayar zakat. Tidak pernah kita berpikir selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wa salamuhu, balagha risalah wa addal amanah wa nashal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waluqatam min lisani yafqahu qawli. Ba'da. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Baik, barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin, yang alhamdulillah kita sudah masuk pada bab yang ke-9, yaitu berkenaan dengan at-tafakkur. Berfikirlah agar tetap istiqamah di atas agama Allah. Barakallahu fiikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam pembahasan bab ini, beliau mengatakan at-tafakkur, yang dimaksud dengan tafakkur atau berfikir, wa annal insana yu'milu fikruhu fil amri hatta yasila fihi ila natijah. Tafakkur atau berfikir adalah berkonsentrasi untuk berfikir dan merenungkan sesuatu masalah sehingga menghasilkan kesimpulan atau hikmah darinya. Maka ini dikatakan sebagai tafakkur, berfikir. Allah memerintahkan kita untuk berfikir. Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal kita ini untuk berfikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, dan sebagainya. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah
memerintahkan hambanya untuk menggunakan akalnya agar mereka berfikir. Maka dengan kita berfikir, kita berkonsentrasi merenungkan masalah-masalah yang ada pada diri kita, sesuatu yang Allah wajibkan atas kita, sesuatu yang Allah haramkan bagi kita, sehingga menghasilkan kesimpulan dan hikmah dari berfikir kita. Taib. Qad amarallahu ta'ala, Allah telah memerintahkan ay bil tafakkur, agar hambanya selalu berfikir, merenungkan, wa khassa alaihi fi kitabihi, dan Allah telah mengkhususkan, perhatikan di sini, Allah mengkhususkan untuk mewajibkan hamba-hambanya agar selalu berfikir. Di dalam firman-Nya, lamma yutawassalu ilaihi al-insanu bihi minal matalibil 'aliyah wal imani wal yaqin. Ketika seorang hamba mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mulia baginya, yaitu berupa apa? Keimanan dan keyakinan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam firman-Nya, Qul innama a'idzukum biwahidah. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah sesungguhnya aku memperingatkan kepada engkau satu hal, kata Allah, antaqumu lillahi masna wa furada, agar engkau menjalankan sesuatu karena Allah, yaitu beribadah, mengikhlaskan ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masna, ketika engkau dalam keadaan berdua, wa furada, atau ketika engkau dalam keadaan sendiri, thumma tatafakkaru, kemudian engkau berfikir dari hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dengan peringatan-peringatan berupa tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini ataupun yang ada di langit. Agar apa? Agar kita berfikir, senantiasa kita mengikhlaskan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita menghadap Allah dengan ikhlas. Ini poinnya. Jadi selama ini kita beribadah, menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, apakah kita pernah berfikir? Atau kita hanya sebatas apa? Menjalankan ritual-ritual, rutinitas kita sehari-hari. Gak pernah kita berfikir selama ini Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, Allah mewajibkan kita puasa, Allah mewajibkan kita membayar zakat. Tidak pernah kita berfikir selama ini. Yang penting saya muslim, menjalankan ibadah, menggugurkan sesuatu yang wajib bagi saya. Tidak pernah sama sekali kita memikirkan tentang kebesaran kekuasaan Allah, penciptaan yang Allah berikan kepada hambanya, atau kewajiban yang Allah wajibkan bagi hambanya, dan pengharaman yang Allah haramkan baginya. Taib, barakallahu fikum. Antaqumu lillah, maka hendaklah engkau menghadapkan diri engkau kepada Allah, mukhlisina lahu, fataqumuna bi ta'atillahi 'ala wajhi alladhi umirtum bihi, yaitu engkau menjalankan, menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah diperintahkan bagi kalian dengan mengikhlaskan dirinya. Fa idza fa'altum dzalika, kata Syekh, maka jika kalian telah melakukan hal tersebut, kalian telah berfikir, merenungkan. Jadi berfikir ini bukan kita berfikir masalah apa, dunia. Kalau masalah dunia cepat kita gercep. Jadi kalau masalah-masalah
bisnis, masalah-masalah hal-hal yang menguntungkan bagi diri kita ini kita cepat sekali kita disuruh. Enggak usah kita disuruh sama Allah. Langsung kita berpikir. Pokoknya bisnisnya ini harus maju dan ini dan sebagainya. Ini kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat ini malas kita berpikir. Padahal ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Saba yang kita bacakan tadi, ayat yang ke-46. Allah mewajibkan kepada Rasulnya, katakanlah wahai Muhammad, innama u'idzukum biwahidah, sesungguhnya aku memperingatkan kepada engkau dengan satu hal yang sekiranya engkau menegakkan atau menjalankan sesuatu yang diperintahkan Allah bagimu, agar senantiasa engkau mengikhlaskan dirimu dalam beribadah. Ini disuruh kita berpikir. Kalau misalkan kita nggak berpikir bagaimana? Terkadang kita sholat, ya, kita sholat 5 waktu, sholat berjamaah, kita ini kadang-kadang karena siapa? Karena orang, karena manusia. Agar dipuji, kemudian malu sama istri, kemudian apa lagi? Malu sama tetangga, nggak bisa bangun subuh, nggak bisa sholat berjamaah, kemudian apa lagi? Sebagainya dan yang lainnya. Sedekah, zakat malan, yang lainnya. Jadi kebanyakan dari kita ini menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas kewajiban saja, menggugurkan kewajiban yang ada pada diri kita dan tidak kita memikirkan apa yang Allah wajibkan atas kita di sini. Ini kebanyakan kita. Taib. Maka Allah perintahkan bagi kita untuk apa? Agar kita senantiasa ikhlas dalam beribadah karena Allah jamaah. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka jika kita mengerjakan sesuatu yang Allah wajibkan atas kita, fahadhihi mau'idhatun 'azimah, maka ini adalah nasihat yang sangat besar buat kita semuanya. Kemudian Syekh melanjutkan, fa fi hadhil ayah, maka ayat yang mulia ini isyaratun ila annahu yanbaghi lil insan idza qama lillahi bi'amalin, menunjukkan bahwasannya sepatutnya bagi setiap manusia jika dia menegakkan, melaksanakan ibadah, beramal, diharapkan hanya semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. An yatafakkara madza fa'ala fi hadzal amal, dia berpikir apa yang dilakukan olehnya terhadap amal ibadahnya. Jadi sebelum dia sholat, sebelum dia zakat, sebelum dia berpuasa, sebelum dia sholat malam, sebelum dia membaca Al-Quran, maka dia harus berpikir terlebih dahulu, ngapain saya selama ini sholat 5 waktu? Untuk apa faidahnya? Ngapain saya selama ini zakat mal, zakat fitrah, sedekah setiap hari ratusan ribu, untuk apa saya? Faidahnya apa? Ngapain? Jadi selama ini kita nggak pernah berpikir. Kita hanya sebatas udahlah, ya, tanpa kita berpikir. Padahal ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang jarang kita ketahui selama ini. Hal qama bihi 'ala wajhil matlub, apakah kita melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan itu hanya sebatas apa? Perintah saja. Wahal qassara, atau bahkan kita bermudah-mudahan dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa madza hasala lahu min hadzal amal min taharatil qalbi wa zaka'in nafsi wa ghairi dzalik, dan apa yang didapat dari amalan yang kita lakukan selama ini, apakah amalan yang kita kerjakan bisa mensucikan, membersihkan hati kita atau mensucikan jiwa kita? Ini kita harus berpikir jamaah. Jadi jangan kita hanya rutinitas saja. Muslim, ya muslim, sholat. Jadi selama 50 tahun umur kita, bahkan 60 tahun kita nggak pernah berpikir. Kita mengerjakan sholat 5 waktu, kita berpuasa, membayar zakat mal, zakat fitrah, kemudian bersedekah, membaca Al-Quran, itu hanya sebatas rutinitas saja.
Tidak pernah kita berpikir apa hikmah di balik itu. Apa Allah mewajibkan salat? Untuk apa Allah mewajibkan zakat? Enggak pernah kita. Nanti akan dibahas oleh Syekh. Taib. La yakun kadzal, la yakun kalladzi yuaddi a'malahu salihah ka'annaha adat yaf'aluha kulla yawm. Jangan engkau seperti seseorang yang dia mengerjakan amal ibadah itu hanya sebatas rutinitas saja. Sehari-harinya. Tidur, bangun tidur, salat, baca Al-Quran, beramal, itu aja dia. Yang penting dia sebatas apa? Menggugurkan apa yang diwajibkan atasnya. Dia tidak mengambil hikmah, pelajaran yang diwajibkan Allah atasnya di sini. Bal tafakkur madza hasalaka min hadzal ibadah. Akan tetapi maka hendaklah engkau berfikir menggunakan akal engkau. Apa yang telah didapat dari amalan ibadah yang engkau lakukan selama ini. Wa madza asarta ala qalbika wa ala istiqamatika, dan apa buah hasil yang membekas di dalam hatimu dan apakah menjadikan engkau istiqamah dalam beragama. Ini poinnya kita. Jadi kita sudah sholat 5 waktu, kemudian kita sudah membaca Al-Quran, kemudian kita sudah puasa, melakukan amalan-amalan ibadah kebaikan. Apakah menjadikan diri kita soleh, menjadikan diri kita baik hati kita, dan menjadikan kita istiqomah di atas agama Allah, atau hanya sebatas rutinitas saja? Taib, barakallahu fikum. Maka dicontohkan oleh Syekh, antum perhatikan, linadrib lihadza masalan, maka kami kasih contoh bis shalah, seperti salat. Ini contoh yang sering kita lalui. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah, dan meminta pertolonganlah kalian dengan sabar dan salat. Kemudian dalam firman yang lain Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah olehmu salat. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa banyak orang yang salat dia masih suka korupsi, masih suka berbuat zalim, masih suka merampas harta orang lain, masih suka berbohong, masih suka berdusta, masih suka bermaksiat? Ini yang salah siapanya ini? Yang salah sholatnya atau orang yang sedang sholatnya ini? Apa kata Syekh? Fal nufakkir, maka hendaklah kita berfikir. Hal nahnu idza shallaina, kita ketika sholat, hal zidna taqatan wa quwwatan wa nasyatan, apakah bertambah semangat kita, kekuatan kita di dalam beramal soleh sampai menjadikan sholat itu menjaga diri kita? Ini kita disuruh berpikir. Apakah kita jadikan sholat ini selama seumur hidup kita ini 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun yang kita laksanakan sholat, menjadikan kita kuat, menjadikan kita semangat, rajin dalam beramal soleh, maka menjadikan sholat ini sebagai benteng penjagaan dari perbuatan keji dan mungkar? Atau kata Syekh, sebaliknya, al-waqi', dan kenyataan kata Syekh, kebanyakan dari kaum muslimin anna hadza la yakuna illa nadiran bi'tibaril insani nafsihi, dan kebanyakan dari kita, mereka manusia melakukan dirinya, melakukan perbuatan amalan soleh hanya untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan Allah baginya.
Wa madza hadatsa laka minas shalah? Hal sarat ma'inatan laka 'ala ta'atillah wa 'alal masaib? Apakah yang terjadi dari salat kita apakah menjadi penjaga atau menjadi benteng pelindung bagi kita dari ketaatan kepada Allah dan musibah yang Allah timpakan pada kita, atau malah menjadi bencana bagi kita? Taib. Sehingga bertanya, kok saya sudah sholat, ya, saya sudah ibadah, sudah berjamaah, nggak pernah tinggal puasa Senin Kamis, tapi kok saya diuji? Beda dengan si fulan yang setiap harinya nggak pernah sholat, setiap harinya nggak pernah puasa, setiap harinya tidak pernah beramal soleh, nggak pernah datang ke masjid, tapi hidupnya tenang, dia hidupnya mewah, bergelimang harta. Lah antum sholatnya ini apa tujuannya antum? Tujuannya apakah karena uang atau karena apa? Ini dipertanyakan oleh kita, sehingga dia masih saja apa? Mencari-cari melihat orang yang lebih berhasil darinya, lebih kaya darinya, dia merasa iri. Barakallahu fikum. Ini tidak digunakan akalnya kita ini. Tujuan kita sholat apa sih sebenarnya? Dan masih banyak lagi yang lain contohnya. Barakallahu fikum. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwasanya beliau mengatakan annahu kana idza hazabahu amaru fazi'a ila shalah. Maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diliputi suatu perkara, masalah, gundah gulana, kesedihan, kemudian sesuatu yang penting, urgen baginya, maka dia bersegera untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Ini kebiasaannya Rasul. Jadi ketika beliau mendapatkan suatu musibah, suatu yang tidak mengenakan atas dirinya, apapun bentuknya, dari keluarganya, dari sahabat-sahabatnya, negaranya, dan yang lainnya dan sebagainya, beliau bersegera untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Tujuannya apa? Agar minta kepada Allah perlindungan dari sholat yang dijaganya tersebut. Itu tujuannya. Kalau kita bagaimana jamaah? Aduh, boro-boro ya. Ada masalah, ada musibah, larinya kemana? Ke dukun. Malah jauh dari Allah. Larinya kemana lagi? Ke orang, ke makhluk. Yang pertama kali dia minta tolong sama makhluk, sama manusia. Ketika dia ditimpakan masalah, dia lari ke manusia, dia curhat. Kemudian dia sambil ngomel-ngomel, marah-marah, menyalahkan takdir Allah, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kepepet, kalau sudah dia mentok, nggak bisa lagi sama manusia, maka tujuan terakhirnya dia datang ke mana? Ke masjid dia baru. Dia nangis-nangis di masjid. Dia minta sama Allah. Bagaimana Allah mau mengasihi kita? Kalau Allah dijadikan nomor sekian dari tujuan dia inti dalam masalah perkara yang diputuskan olehnya. Baik. Maka Syekh mengatakan fanzur fi salatika, maka lihatlah di dalam salatmu. Hal anta idza shallaita, apakah engkau ketika salat wajadta fi nafsika karahatan lil fahsya'i wal munkar, engkau menemukan sesuatu yang benci dalam hatimu dalam perbuatan keji dan mungkar. Berarti salatnya bagus ini. Salatnya benar dia. Dia berpikir ketika dia ingin berbuat sesuatu yang buruk, berbuat perbuatan keji dan mungkar, tanpa ada orang pun dia tahu. Allah Maha mengetahui. Jadi salatnya inilah yang melindungi dirinya dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang
menjatuhkan dirinya kepada neraka Allah. Ini baru benar orang tersebut. Taib, barakallahu fikum. Au anna shalah, atau salat yang engkau lakukan selama ini la tufiduka fi hadza, tidak menjadikan manfaat bagimu. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, namanya jadinya apa? STMJ. Salat terus maksiat jalan. Ini yang kebanyakan kita. Ini kebanyakan kita. Bahkan ada yang salat malam dia. Kemudian puasa enggak pernah lepas. Tapi kok setelah kita lihat apa? Dia terlibat kasus korupsi jamaah. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Benar nggak? Ini banyak seperti itu. Dia nggak takut sama Allah. Jadi sholatnya ini apa? Merampas hak orang lain, mengambil hak orang lain. Ini apa dia? Berhutang, ya. Dengan mudahnya dia tidak membayarnya. Bermudah-mudahan. Enggak takut dia dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kezaliman enggak takut. Jadi tujuan dia salat ini selama ini apa? Selama seumur hidup dia. Itu yang harus kita pertanyakan bagi diri kita ini. Yang harus kita apa? Fikirkan selama ini. Taib, barakallahu fikum. Idza arafta hadhil umur, maka jika engkau mengetahui perkara-perkara tersebut, arafta nataijal a'malis salihah, dan engkau akan mengetahui hasil natijah dari amalan-amalan soleh yang engkau lakukan selama ini. Wa kunta mutta'idhan bima wa'adzaka bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau telah mendapatkan nasihat dengan apa yang telah dinasihatkan Allah kepada kita. Itu tadi apa? Allah memperingatkan kepada hambanya melalui lisan Rasulnya agar berfikir kita. Agar kita berfikir. Kita menggunakan akal kita untuk senantiasa apa yang Allah wajibkan bagi kita, apa yang Allah haramkan atas kita, maka kita ambil hikmah di balik itu semua. Kemudian contoh yang kedua kata Syekh, wa katsirum minan nas, dan banyak dari manusia yu'addiz zakata, yang dia membayar zakat. Ini contoh yang kedua, kasus kedua. Tadi kasus yang pertama apa? Salat. Sekarang kasus yang kedua, ketika dia membayar zakat, yaitu zakat mal ataupun zakat yang lainnya, ka'annaha ghurmun yu'addihi wa huwa karihun, seperti dia berhutang. Ya, seperti dia berhutang kepada Allah yang harus dilunasi olehnya. Jadi beban baginya. Contohnya dia punya bisnis yang menggurita. Kemudian kan itu harus wajib zakat, benar nggak? Dalam 1 tahun dia harus bayar zakat 2,5%. Kalau enggak dia berdosa dia. Harus diambil haknya, itu punya hak orang lain dari harta yang dimiliki olehnya. Maka dia mengeluarkan zakat malnya itu seakan-akan dia mengeluarkan hutang, beban yang ada pada dirinya yang harus dilunasi olehnya. Itu banyak di antara kita. Nauzubillah min dzalik. Dan dia benci, dia enggak suka. Waduh, udah masuk zakat ini. Kalau enggak zakat bahaya. Akhirnya dia apa? Dia mengeluarkan sesuatu yang dibebankan atasnya dengan dia membenci, bukan karena sebab dia suka dengan perintah yang Allah perintahkan bagi dirinya. La yas'ur, maka dia tidak merasakan bi annaha tutahhiruhu. Zakat itu ikhwan bisa membersihkan hati kita dan mensucikan segala macam dosa yang ada pada diri kita. Ini kalau kita berpikir selama ini. Taib. Wa ala hadza baqiyatul a'mal, dan pada amalan-amalan yang lainnya kata Syekh, qum lillah, maka laksanakanlah amal ibadah karena Allah. Ikhlaskanlah diri kita dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkur madza hasal, dan berfikirlah apa yang kita dapati selama ini dari amal ibadah kita yang kita lakukan. Apakah karena Allah atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban
atau hanya karena manusia saja. Taib, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengambil dalil dari pembahasan bab yang kita bahas ini di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-190 hingga 191, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, kata Allah, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan silih berganti siang dan malam berupa tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Ini Allah perintahkan kita untuk berfikir. Ya, kenapa Allah ciptakan langit? Kenapa Allah ciptakan bumi? Kenapa Allah ciptakan siang dan malam, pergantian waktu siang dan malam? Ini untuk apa? Atau hanya sebatas kita rutinitas saja? Ah, masa bodoh amat. Agak ada urusan sama aneh. Gak ada manfaatnya buat aneh, gak dapat duit kita dari berfikir. Karena kebanyakan kita seperti itu. Yang penting kita menjalankan saja rutinitas kita, sehari-hari kita. Padahal itu yang diperintahkan oleh Allah untuk berfikir kita. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim, dan orang-orang yang mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala sehari-harinya dia. Ini baru muslim yang sejati. Bisnisnya lancar, dunianya dapat, akhiratnya dapat juga dia. Tip, ya. Jangan terbalik kita. Muda apa? Senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak amat hidup ente. Kalau kayak gitu ya. Ane juga mau, bener jujur. Sumpah ane mau kalau kayak gitu. Ya muda foya-foya, wah menghamburkan duit. Ya pokoknya santai, masih muda, umur masih panjang. Ya, kemudian tua kaya raya, mati masuk surga. Gimana mau masuk surga? Orang kita aja nggak diuji sama Allah. Antum gimana mau naik kelas yang selanjutnya? Orang kita nggak ikut ujian. Ya kalau waktu ujian malah lari kita, kabur. Nggak pernah ikut ujian kita. Gimana? Ada nggak kalau orang yang nggak pernah ikut ujian tiba-tiba dia naik kelas, ada ustadz, ada orang dalam? Ya itu kan di dunia. Kalau di akhirat, apakah ada malaikat orang dalamnya? Nggak pernah kita berpikir seperti itu. Ada kehidupan setelah kematian ya ikhwan, yaitu apa? Alam barzakh di sini. Antum perhatikan, dijelaskan oleh para ulama. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau melewati pekuburan, beliau menangis beliau sampai membasahi janggutnya. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau wahai Umar ketika melewati kuburan itu engkau selalu menangis? Apa kata beliau? Inilah yang menentukan apakah dia sebagai ahli surga atau ahli neraka. Jadi di sini, di alam kubur ini, alam barzakh. Kalau kita apa? Banyak diantara kita kaum muslimin, bodoh amat. Bahkan banyak yang mengakhirkan hidupnya. Udah pusing dia, sudah dia lelah dengan hidupnya. Apa akhirnya? Dia bunuh diri. Dia merasa kalau udah mati udah nggak ada beban lagi. Padahal itulah beban yang lebih nyata baginya. Taib, barakallahu fikum. Yang paling mengerikan adalah apa? Alam barzakh, ikhwan. Jujur kita katakan demi Allah, yang paling mengerikan adalah alam barzakh, alam kubur. Allah tampakkan surga baginya, pintu surga, hadisnya sahih. Itu bagi orang-orang beriman ketika di alam barzakh. Dan Allah tampakkan pintu neraka itu bagi orang-orang munafik, ahlul maksiat, dan orang-orang kafir. Jangan kira kita gampang mengatakan 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jangan kira, man rabbuka, siapa Tuhanmu, madinuka, apa agamamu, man nabiyuka, siapa nabimu. Gampang Ustaz, 1 menit anak hafal. Kalau perlu pakai bahasa Arab anak Ustaz, biar keren nanti kalau ditanya. Enak aja nanti ngomong. Ya, anak pakai bahasa Arab Ustaz. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Madinuka, apa agamamu? Islam. Man nabiyuka,
Siapa nabimu? Muhammad. Ketika dia mati di kuburan apa? Apa kata Allah? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit wa yudhillullahu may yasha. Allah akan meneguhkan hati-hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Mau hebat bagaimana kita pun, kalau Allah takdirkan kita nanti di alam barzakh nanti, di alam kubur nggak bisa menjawab 3 pertanyaan, apa katanya orang-orang munafik, orang-orang kafir? Aku pernah mendengar yang telah mereka katakan, yaitu Muhammad ini, tapi aku tidak menghiraukannya. Lalu dipukullah oleh malaikat maut, oleh malaikat munkar dan nakir dengan pukulan yang sangat keras sehingga menghancurkan kepalanya, dan dia teriak dengan sangat keras. Semua hewan mendengarnya kecuali manusia dan jin. Apa kata Rasul? Kalau seandainya manusia mendengar teriakan siksa kubur, maka mereka akan pingsan. Ini kita nggak pernah berpikir, nggak pernah selama ini kita berpikir. Hidup kita santai aja, kayak seakan-akan kita besok masih hidup. Nggak tahu apa yang Allah wajibkan bagi kita, nggak tahu kita selama ini. Umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun sudah di akhir waktu, masih saja kita santai-santai. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu tujuan kita dalam hidup. Taib, barakallahu fikum. Fahadhihi, kata Syekh, mau'izatun 'azimah, maka ini adalah nasihat yang sangat besar sekali. Idza ta'adhal insan biha nafa'athu, maka jika dia mendapatkan nasihat darinya, maka dia akan mendapatkan manfaat. Jadi kalau misalkan kita renungkan pada kajian pagi hari ini, ikhwan, untuk apa kita sholat, untuk apa kita puasa, untuk apa kita beribadah, sedekah, umroh, haji, membaca Al-Quran, apa tujuan kita di sini? Kalau kita berpikir selama ini, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita dan meneguhkan kita di atas keimanan dan di atas istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Istiqomah dalam beragama, ikhwan. Jadi semakin tua itu bukan semakin parah kita, tapi semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Taib. Maka hendaklah seorang muslim, kata Syekh, ketika dia berusaha untuk bangun malam, sholat malam, dia membaca surat Ali Imran yang kita bacakan tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Ini termasuk sunnahnya Rasul. Ya, waduh, anda nggak hafal Ustaz. Ya udah, kalau nggak hafal baca aja yang antum mampu. 3 surat andalan, Kulhu, An-Nas sama Al-Falaq, udah itu aja. Diulang-ulang, kan nggak wajib. Daripada nggak sholat malam, bener nggak? Ya kan? Taib, barakallahu fikum. Iya, taib. Masya Allah, tabarakallah. Maka Syekh mengatakan, apa bedanya orang yang berakal dengan orang yang cerdas, kata Syekh? Bedanya apa? Tidak setiap orang yang cerdas itu berakal. Enggak setiap orang yang cerdas itu berakal. Tapi setiap orang yang berakal itu cerdas dia. Taib. Contohnya apa? Orang-orang kafir itu orang-orang cerdas mereka. Orang-orang yang intelektual. Orang-orang yang terdepan dalam teknologi inovasinya. Tapi apa? Dia nggak beradab, tidak menggunakan akalnya dia untuk apa? Beradab kepada manusia, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ini nggak digunakan oleh dia akalnya. Karena nggak diwajibkan mereka itu, tidak ada dalam agama mereka. Barakallahu fikum. Ini yang telah dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam penjelasan firman Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Maka ini adalah salah satu yang telah dicontohkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam.
Sebagaimana tadi dijelaskan, jami'ul kufar, orang-orang kufar semuanya, wa in kanu azkiya, mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, intelektual, fa innahum laisa uqala, mereka tidak berakal. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang ke-22, inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmu alladzina la yaqilun, kata Allah. Sesungguhnya makhluk yang bergerak yang paling buruk di muka bumi ini, kata Allah dengan tegas mengatakan, orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu dalam sesuatu yang benar, alladzina la yaqilun, yang mereka tidak menggunakan akalnya mereka. Datang kebenaran baginya, dan datang sesuatu yang hak atasnya, dia tidak berpikir, masa bodoh amat dia. Nah, ini orang-orang yang kafir, ini orang-orang kufar. Dunianya dia sukses, banyak mobilnya, rumahnya di mana-mana, investasinya di mana-mana, seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Tapi dia nggak berpikir, pendengarannya tuli, kemudian bisu lisannya, hatinya tertutup dengan dosa dan maksiat, dengan sesuatu yang gelap, seakan-akan dia hidup selamanya. Akan tapi apa? Allah katakan alladzina la yaqilun, yaitu mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak berakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensebatkan kita, menetapkan diri kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang berakal dan menggunakan akal kita agar kita tegak lurus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum.